Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga dapat bisa mendengar dan melihat saya di video ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Firman Hermanto, nomor BP 2011 01 10 16. Saat ini saya diberikan amanah dari Bapak dosen Rinaldi untuk dapat mempresentasikan tugas yang berjudul Toharoh yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Baik, masuk ke bagian materinya, yakni Toharoh merupakan perintah agama untuk bersuci dari hadas dan najis. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk amalan yang penting lantaran salah satu syarat sah solat adalah diwajibkan suci dari hadas dan najis. Toharoh tak hanya sekedar bersih-bersih badan, tak setiap yang bersih pun pasti sudah suci. Lebih dari itu, suci dari hadas adalah melakukannya dengan berwudu, mandi, ataupun tayamum. Bapak dan teman-teman, toharoh adalah salah satu ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semua. Ibadah ini sangat penting karena menjadi syarat keabsahan ibadah solat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, solat tidaklah diterima tanpa bersuci terlebih dahulu. Definisi toharoh. Secara istilah, toharoh adalah menghilangkan hadas dan najis dengan sarana tertentu dan dengan tata cara tertentu. Toharoh hukumnya wajib. Ada beberapa toharoh, yaitu wudu. Wudu hukumnya wajib bagi setiap orang yang berhadas kecil yang hendak mengerjakan sholat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku-siku. Usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Wudu adalah syarat sah dan diterima sholat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kalian yang dikerjakan dalam kondisi berhadas sehingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tata cara wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni yang pertama, berniat di dalam hati untuk menghilangkan hadas kecil. Niat tidak perlu diucapkan dengan lisan karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya membaca Bismillah. Berikutnya membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali. Berikutnya berkumur-kumur, beristinja, menghirup air lewat hidung dan dikeluarkannya air lewat hidung sebanyak 3 kali dengan 3 caukan air. Berikutnya membasuh wajah sebanyak 3 kali. Bagian yang disebut wajah yaitu dari tempat normal tumbuhnya rambut sampai dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri. Lalu membasuh kedua tangan sampai siku-sikunya. Caranya yaitu membasuh tangan kanan sampai siku-sikunya sebanyak 3 kali terlebih dahulu, baru membasuh tangan kiri sampai siku-sikunya sebanyak 3 kali. Berikutnya mengusap kepala sebanyak 1 kali. Caranya yaitu membasahi kedua telapak tangan, lalu diletakkan di ujung kepala, kemudian kedua telapak tangan digerakkan ke belakang sampai tengkuk. Setelah itu, kedua telapak tangan digerakkan ke ujung kepala, mengusapkan kedua telinga sebanyak 1 kali. Caranya yakni selesai mengusapkan kepala, jari telunjuk kanan dimasukkan di lubang telinga kanan dan jari telunjuk kiri dari lubang telinga kiri. Lalu, ibu jari kanan diletakkan di daun telinga kanan bagian luar dan ibu jari telinga kiri diletakkan di daun telinga kiri bagian luar. Kemudian masing-masing ibu jari diputar untuk mengusap bagian luar telinga. Berikutnya membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, termasuk tumit, sebanyak 3 kali juga. Caranya yaitu dengan membasuhi kaki kanan sampai mata kaki terlebih dahulu, kemudian kaki kiri sampai mata kaki. Lalu membaca doa setelah berwudu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma jalni minat tawabina wa jalni minan mutahhirin. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak ibadahi kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang membersihkan diri. Berikutnya ada mandi besar, yaitu cara mandi besar yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mandi besar tidaklah jauh beda dengan wudhu. Yang membedakan ini ialah mengguyur semua anggota tubuh dimulai dari sisi kanan terlebih dahulu. Berikutnya adalah tayamum, adalah beribadah kepada Allah dengan mengusapkan debu ke wajah dan telapak tangan ketika seseorang tidak mampu menggunakan air karena tidak ada air atau karena air bisa membahayakan tubuhnya. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, jika kalian tidak menjumpai air setelah mencarinya, maka bertayamumlah menggunakan permukaan bumi yang suci. Maka usaplah wajah kalian dan telapak tangan kalian. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Berikut cara tayamum yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, berniat di dalam hati untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Berikutnya membaca bismillah. Dan yang berikutnya yaitu menepukkan kedua telapak tangan ke tanah dengan satu kali tepukan. Lalu mengusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan satu kali saja. Sah tayamum dengan semua permukaan bumi, baik itu debu, pasir, bebatuan, atau bagian yang tersambung dengan bumi misalnya tembok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bumi dijadikan untukku sebagai masjid tempat sholat dan alat untuk bersuci. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bertayamum dengan menggunakan tembok sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Bukhari nomor 369 dari sahabat Abu Juhaim bin Al-Harits Al-Insari. Lalu cara membersihkan najis. Ini najis. Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Seorang muslim wajib membersihkan apabila najis tersebut mengenai badan, pakaian, dan tempat. Yang termasuk najis yaitu tinja manusia, air kencing manusia, wadi, madi, darah, haid, kotoran hewan yang tidak halal dimakan, air liur anjing, daging babi, bangkai, dan selain bangkai ikan, belalang, hewan yang memiliki darah yang tidak mengalir. Istinja adalah membersihkan sesuatu yang keluar dari kemaluan atau dubur dengan menggunakan air, batu, daun, dan semisal yang membersihkan dan dibolehkan secara syariat. Istinja hukumnya wajib. Berikut beberapa adab istinja yang dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, beristinja dengan tangan kiri. Kedua, menyentuh kemaluan dengan tangan kiri. Berikutnya, membersihkan tangan setelah beristinja. Lalu memercikkan air ke kemaluan dan pakaian setelah istinja untuk menghilangkan was-was. Tidak beristinja dengan tulang dan kotoran yang mengering. Jika beristinja dengan batu atau semisalnya, maka disyariatkan minimal dengan 3 batu. Mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil, yaitu tuntutan toharoh tersebut menunjukkan betapa Islam itu adalah agama yang dianjarkan dengan mencocoki fitrah manusia. Dan janganlah kita mempertentangkan tuntunan Al-Quran dan hadis ini dengan akal pikiran yang amat terbatas kemampuannya. Karena perkara toharoh ini adalah termasuk perkara ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan presentasikan. Bapak Rinaldi mohon dimaklumi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.